kenapa sih kita tuh di negara Indonesia harus mematuhi hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kita masih di dalam program mengenal hukum secara kafah. Kali ini kita kedatangan tamu dari keluarga alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yaitu Bro Iqbal Akbaruddin, sarjana hukum. Hai bro, halo, selamat Mas. datang di kantor kita, tempat Ya. kita berteduh, kita keluh kesah kita semua di sini. Jadi ini Bro Iqbal ini dulu angkatan pertama ya? Oh iya, alhamdulillah saya angkatan pertama masuk di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di tahun 2013. Lalu lulusnya saya di tahun 2018 ya, jadi ya, baru 2 tahun lah lulus. Asik. Gila, baru 2 tahun lulus ya? Iya. Ini nanti Mas Iqbal ini akan menyampaikan terkait membahas terkait konsep hukum, jadi terkait dasar-dasar hukum. Tapi sebelum kita menuju ke dalam pertanyaan-pertanyaan, mungkin rekan-rekan ingin mengenal lebih dekat. Mungkin kalau lebih dekat lagi mungkin bisa merasakan nanti pesan-pesan yang akan disampaikan, poin-poin yang akan disampaikan nanti itu bisa lebih merasuk, memeluk kita, menemani kita gitu ya. Iya. Jadi silakan untuk Mas Iqbal sendiri untuk memperkenalkan dirinya lebih jauh lah. Iya, perkenalkan nama saya Iqbal Akbaruddin. Saya tinggal di Sidoarjo. Kalau rumah saya di Wonoayu. Sekarang kesibukannya lagi bekerja di sebuah perusahaan yang tergolong sebagai UMKM di Sidoarjo. Jadi saya di sana sebagai staf administrasi. Nanti side job saya sebagai konsultan hukum di dalam perusahaan tersebut. Ya, seperti itu kegiatan saya. Terus kalau di rumah saya kegiatannya sebagai pedagang lah ya. Saya jualan online ya. Pandemi ini memang sulit mas. Saya istilahnya cari receh-receh lah. Saya tetap belajar. Staf admin cari receh-receh gitu. Iya, cari receh-receh gitu ya. Ya gitu ya. Dan saya juga sekarang lagi masih dalam tahap juga belajar sebagai konsultan hukum, khususnya saya ingin membantu di LKPH Universitas Muhammadiyah ini. Siap, dengan senang hati Mas. Ya. Itu Mas, ketika jenengan kan biasanya ketika memberikan konsultasi dan sebagainya, jenengan ini masnya ini sering banget kan mesti bertemu dengan orang-orang yang pasti bisa dibilang belum atau kurang memiliki pemahaman terkait hukum. Betul. Lah, apa sih Mas kalau ketika kita menuju dasar basic ya, yang paling basic sebenarnya yang harus dimengerti oleh masyarakat awam terutama terkait hukum dan sebagainya, itu apa yang harusnya mereka ngerti dalam segi dasarannya lah. Ya baik. Saya ingin menyampaikan begini kepada masyarakat. Sebelum kita masuk ke ranah definisi atau ranah hukum, kita harus tahu dulu definisi dari sebenarnya kenapa sih kita tuh di negara Indonesia harus mematuhi hukum gitu. Yang mau saya katakan adalah begini. Jadi kita itu hidup harus memiliki sebuah aturan. Ya. Aturan yang fungsinya seperti apa sih? Kalau kita semuanya teratur, terus semuanya mau mematuhi, maka tujuan dari hukum sendiri itu akan tercapai. Seperti apa? Seperti memiliki tujuan ketentraman, ketertiban, dan segala macamnya itu. Jadi itu sebenarnya tujuan utamanya. Kalau definisinya sendiri menurut saya itu nanti banyak teori-teori dari teori ahli-ahli hukum yang perlu kita cermati satu persatu. Saya akan mengutip beberapa teori hukum atau definisi hukum dari yang pertama mungkin dari luar negeri dulu ya, mungkin dari kalau masyarakat awam itu ini dari sumbernya Utrecht ya. Kalau menurut Utrecht, hukum itu merupakan sebuah petunjuk hidup, pedoman hidup yang mengatur tata tertib. Jadi tata tertib itu di dalam masyarakat itu diatur sedemikian hingga
yang tujuannya untuk mempengaruhi pola perilaku masyarakat agar sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Jadi dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, kita harus mulai dari dasarnya, yaitu definisinya. Kalau menurut saya, hukum yang paling mudah dipahami oleh masyarakat adalah hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk mengatur tata tertib yang harus dilaksanakan oleh semua masyarakat yang ada di lingkungan tersebut agar menciptakan kedisiplinan, ketertiban. Oke, untuk terkait dengan definisi hukum, jadi masyarakat yang harus tahu adalah begini. Prinsip dasar dari hukum tersebut adalah satu, aturan itu diciptakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang sifatnya memaksa kepada masyarakat untuk mematuhi itu. Ya. Jadi itu sebenarnya seperti itu. Memang kita dipaksa untuk membuat aturan karena apa? Jika apa yang terjadi ketika kita hidup di dalam masyarakat nggak pakai hukum, misalnya seperti itu. Misalnya saya punya tanah misalnya, terus nggak pakai hukum, tiba-tiba ada yang mengklaim tanah kita. Apa yang terjadi di masa-masa seperti itu? Nah, kekacauan terjadi. Jadi hukum yang dipaksakan ini loh yang ingin ditunjukkan kepada pemerintah, kepada masyarakat. Jika kamu taat hukum itu loh, hidup sebagai tertib, hidup itu tertib ya, hidup itu aman, tentram dan sesuai dengan tujuan-tujuan hidup bernegara, seperti itu menurut saya. Jadi kita hukum ini jangan dibuat sebagai sesuatu yang sangat rumit. Tapi untuk kalian yang tapi bagi pemirsa yang ingin belajar soal hukum, maka saya terbuka secara penuh untuk dialog secara langsung. Karena apa? Karena apa yang kami sampaikan ini adalah kaidah-kaidahnya saja. Jadi kaidah-kaidah umum yang sebenarnya bisa dipelajari di internet. Nah, seperti itu. Kita menggunakan internet tidak apa-apa. Tapi secara spesifik, bagaimana caranya kita memahami sebuah hukum tersebut? Nah, ini adalah akan menjadi pembicaraan yang sangat menarik. Nah, ini akan ditunggu besok jika ada episode selanjutnya. Pasti ada itu setiap minggu. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk selalu menerima notifikasi setiap minggunya. Ya, begitu. Masuk. Siap. Nah, itu yang sebenarnya ingin saya katakan kepada masyarakat. Melalui forum kecil inilah sebenarnya perbincangan kecil, mulai yang kita mewujudkan yang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, mulai dari sini. Meskipun tayangan ini ya mungkin 10 menit, tapi bagi saya ini kuliah selama 2 semester ya seperti itu perjuangan yang panjang. Bener. Ya, sebagai definisi akan banyak sekali definisi yang para ahli dan para dosen yang lebih paham daripada saya, seperti itu mas. Iya, kalau untuk yang spesifik saya nggak bisa mas. Jadi harus secara umum dulu. Jadi biar masyarakat tahu dulu ternyata gini loh, hukum itu ternyata mudah loh untuk dipahami. Ternyata nggak terlalu rumit loh yang seperti kita bayangkan dan segala macam. Atau stigma masyarakat yang hidup di masyarakat soal hukum. Jadi citra hukum Indonesia yang seperti ini. Nah, ini loh kesempatan kita untuk memperbaiki sistem yang ada. Jika Anda benar-benar peduli dengan negara, seperti itu. Pertanyaan jawabnya mas, monggo. Jadi itu kan tadi terkait apa dasar fungsi, terus pengertian, terus tujuan juga, unsur dan ciri-cirinya yang di situ tadi dia diciptakan oleh penguasa, terus habis itu memiliki apa namanya itu tadi saya harus nyontek dulu, memaksa, memiliki sifat memaksa, terus juga ada sanksi yang akan diberikan apabila dilanggar itu tadi ya. Tapi kalau kita saya tertarik terkait perkataan sampean terkait stigma masyarakat. Kita berbicara masalah stigma masyarakat. Ini menurut Mas Iqbal sendiri, benar nggak sih ketika masyarakat itu di situ berpikiran bahwasanya hukum ini tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Nah, dengan di situ banyak sekali contoh-contoh yang di situ membuktikan dan lebih meyakinkan stigma tersebut bahwasanya hukum itu memang tumpul ke atas dan tajam ke bawah gitu. Kalau menurut Mas Iqbal sendiri selaku sarjana hukum gitu itu gimana terhadap stigma seperti itu?
Begini masyarakat, waduh. Begini masyarakat, begini pemirsa. Jadi kalau kita bermain soal analogi, saya juga akan bermain soal analogi. Analogi itu contoh sederhana yang memiliki arti contoh-contoh. Jadi analogi itu begini. Jika tadi Mas Nailul berbicara soal hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka kita ibaratkan hukum adalah sebuah pisau, boleh nggak? Boleh. Main analogi ya kita ya. Siap. Jadi kok bisa tumpul ke bawah dan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tumpul ke atas, tajam ke bawah karena sebenarnya kayak patut kita tanyakan adalah siapa yang memegang pisau tersebut. Itu pertanyaan seperti itu. Siapa yang memegang pisau akhirnya membuat hukum seperti itu gitu loh. Kalau yang misalnya pisau ini dipegang oleh orang yang benar, Misalnya pisau ini digunakan oleh chef untuk memasak, jadi masakan yang baik. Jadi kan jadinya nanti dari masakan yang menurut saya bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Enak gitu loh, enak dibuat. Itu pisau loh. Tapi kalau dipegang oleh penjahat, apa jadinya? Ya saya bisa katakan untuk membunuh, untuk menyakiti seseorang dan segala macam kan. Jadi menurut saya yang paling stigma yang harus kita rubah adalah kita harus memegang pisaunya yang benar. Oh. Ini kalau kayak saya saya kerucutkan lagi bahasanya, saya permudah, itu adalah pisau itu nggak salah sebenarnya. Nggak salah pisaunya. Pisau itu nggak salah. Kalau pisau itu dibuat untuk hal yang kebaikan, maka akan muncullah hal baik kan gitu. Betul, tapi kalau pisau itu dibuat untuk hal yang bisa dibilang negatif, maka hasilnya pun juga akan negatif. Iya, jadi sebenarnya pisau itu nggak salah, yang salah adalah yang memegang. Siapa yang memegangnya itu yang perlu dipertanyakan seperti itu. Betul. Jadi kalau seandainya ada stigma bahwasanya hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu berarti belum tentu benar. Ya. Terus ada ini Mas, kan kita itu saya selaku orang awam gitu ya. Saya selaku orang awam di situ itu sering bertanya-tanya. Di Indonesia ini kita itu sering di situ landasan hukum kita itu cuma undang-undang, sesuatu yang tertulis dan sebagainya. Ada nggak sih di situ sumber-sumber hukum yang mungkin bisa dibilang nggak hanya undang-undang, karena biasanya kita itu selalu mendemo undang-undang, mendemo undang-undang sampai saya itu mungkin kalau mak saya dulu bilang itu zamannya mak saya itu beliau itu sampai hafal Undang-Undang Dasar 1945, tapi untuk zaman saat ini saking banyaknya undang-undang sampai kita ini undang-undang apa ya kemarin ya? Undang-undang perlindungan anak aja undang-undang nomor berapa gitu. Untuk mungkin gini, saya juga akan nambahin beberapa pandangan yang keliru di masyarakat. Ketika kita harus menjadi seorang yang ahli hukum, kita harus menguasai pasal-pasal. Ini mungkin pandangan-pandangan yang menurut saya agak kurang tepat karena begini. Mungkin masyarakat bisa koreksi atau mungkin komen di bawah ya. Kita coba cari referensi bahwasanya ini mungkin saya bisa salah. Kalau tidak salah, hukum di himpunan hukum jika dihimpun dalam satu di dalam dihimpun ya misalnya aturan-aturan itu sangat banyak. Kalau tidak salah hampir 60.000 jenis undang-undang yang ada di Indonesia. Itu kalau nggak salah ya, coba dipastikan lagi di situs MK, mungkin nanti bisa dijelaskan di deskripsi di bawah ya. Nanti di sana kita melihat 60.000 dan setiap hari akan diupdate. Bagaimana kita harus menghafal segitu banyaknya undang-undang? Nah seperti itu, kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk menghafal semua undang-undang. Tapi yang kita harus pahami adalah bagaimana memahami setiap undang-undang tersebut isinya apa. Dan kadang kita nggak perlu tahu nama-nama judulnya, tapi pakailah yang relevan dengan kehidupan kita masing-masing. Contoh saya misalnya mau ngurus misalnya sidang tilang, jadi yang kita harus kuasai adalah ya terkait dengan hukum lalu lintas dan segala macam. Kita nggak perlu menghafal hukum yang terkait dengan perhutani misalnya seperti itu, kecuali kita melanggar peraturan di hutan misalnya, mungkin seperti itu ada. Jadi soal undang-undang yang sedemikian banyak itu, yang harus kita lakukan itu satu, kita harus berbicara kepada orang tepat ketika ada masalah. Kita nggak mungkin menemukan 60.000 orang yang menguasai satu undang-undang, tapi kita bisa berkonsultasi kepada orang-orang yang menguasai di bidang tersebut. Misalnya Anda memiliki masalah soal misalnya
misalnya pertanahan atau sengketa tanah, maka kita harus datang ke notaris seperti itu. Mungkin kalau di LKBH kita memiliki beberapa resource yang bagus sekali soal sengketa pertanahan, maka akan kita suguhkan juga orang ahli-ahli yang dari pertanahan seperti itu. Jadi itu adalah langkah tepat bagi orang awam untuk mengenal hukum dari apa yang sebenarnya Anda masalahkan seperti itu. Jadi kita akan lebih dekat untuk mengenal, oh ternyata begini ya caranya, seperti itu. Ini langsung dari orang yang memiliki kemampuan secara langsung seperti itu. Kita nggak mungkin bicara pertanahan, bicara hukum soal notaris dan segala macam, tapi kepada orang yang keliru. Sekarang kan banyak sekali artikel-artikel soal membahas soal hukum. Itu boleh, bisa valid, bisa tidak. Tapi yang membuat itu valid adalah apa? Kita tetap butuh orang-orang yang secara khusus memiliki keahlian tersebut untuk mengkonfirmasi apakah artikel yang disajikan di internet ini valid atau tidak, hoax atau tidak. Nah, itu yang harus kita jangan sampai tertipu hoax saja gitu ya. Hoax yang asli ada badannya. Oh ya, kembali lagi ke sumber hukum itu tadi. Apakah sumber hukum itu hanya undang-undang gitu saja? Oh gitu. Jadi Mas Nailo bertanya soal sumber hukum. Jadi sumber hukum itu biasanya dibagi menjadi dua. Jadi ada sumber material yang tadi sudah disebutkan sebenarnya. Jadi undang-undang, ada kitab undang-undang hukum perdata, ada hukum pidana, hukum dagang. Itu termasuk sumber hukum yang bersifat material. Karena sumber hukum tersebut diambil langsung teks. Jadi ada teksnya yang kita langsung aplikatif itu di masyarakat gitu. Jika ada aturan itu dilanggar, maka secara konkret itu terpenuhi unsur-unsurnya, maka masyarakat itu dikatakan melanggar hukum seperti itu. Itu sumber yang pertama. Kalau sumber hukum yang kedua itu ada sumber hukum formil atau sumber hukum yang dinilai dari bentuknya. Contoh paling gampang biasanya kalau masyarakat pernah datang ke persidangan, saya kasih tahu, biasanya kalau misalnya ya ada hakim yang sudah memutuskan bahwasanya kasus ini sudah misalnya ada orang ini misalnya orang yang melakukan pencurian dihukum misalnya 5 tahun penjara dengan aksi yang sama, dengan laporan yang sama, maka keputusan hakim yang lalu akan dipakai. Itu namanya jurisprudensi. Jadi jadi bentuknya seperti itu. Mereka langsung ambil hukumnya dari peristiwa-peristiwa hukum yang sudah diputuskan sebelumnya seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Mas. Oh ini Mas, saya juga mendapat titipan pertanyaan ya dari para netizen. Apakah di situ kekuatan budaya atau kebiasaan itu juga masuk dalam sumber hukum? Jadi hukum yang bersifat atau hukum yang diambil dari kebiasaan masyarakat, itu bisa menjadi sebuah sumber hukum tertentu. Jadi ada sumber hukum yang sifatnya itu adalah mengambil dari kebiasaan, sehingga kebiasaan itu yang dianggap memiliki nilai di masyarakat itu biasanya dijadikan sebagai acuan untuk bertindak laku seperti itu, Mas. Ada seperti itu ada. Contoh mungkin kita sudah tahu, misalnya ada aturan di masyarakat, misalnya kita keluar malam nggak boleh keluar lebih jam 9 malam. Itu nggak ada yang bikin, tapi ada yang matuin sampai sekarang gitu loh. Oh, sampai sekarang ada. Sebenarnya saya misalnya jam 9 tuh biasanya sudah di WA, Mas di mana, sudah pulang gitu. Ada yang menunggu di rumah. Beda sama saya kan gitu. Jam 9 malam tidak boleh lo keluar rumah gitu, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua itu ada yang sumber hukum yang sifatnya adalah formil, yang dinilai dari bentuknya. Jadi kalau misalnya secara gamblang ya, kalau masyarakat pernah ke persidangan, biasanya ada yang namanya jurisprudensi. Jadi jurisprudensi adalah suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim tertentu kepada sebuah peristiwa hukum tertentu yang sudah diputuskan seperti itu, lalu dipakai lagi ketika ada putusan yang sama. Misalnya sebagai contoh, misalnya ada pencurian yang dihukum selama 5 tahun. Nah, itu sebagai acuan hakim untuk menentukan hukum yang akan diputuskan ketika ada kasus yang sama seperti itu, Mas. Biasanya ini secara gampang seperti itu. Jadi
ini tadi kan kita terkait membahas apa ya, tentang konsep hukum Iya, yang iya, sangat-sangat iya, basic banget ya, terkait Iya. pengertian, fungsi, tujuan, unsur, ciri, dan bahkan sampai sumber-sumber hukum itu sendiri. Ada nggak sih ini untuk close aja ya, Iya, iya. pesan untuk masyarakat yang mungkin di luar sana mereka ingin belajar hukum tapi mereka mungkin ada keterbatasan, entah itu sibuk atau apa. Baik. Mungkin apa sih pesan yang mungkin dapat dengan sampean kasihkan kepada mereka untuk terus di situ belajar terkait hukum dan jangan sampai di situ terbelokkan terkait pemahaman hukum dengan pola pikir yang bisa dibilang kalau kesesatan dalam berpikir lah, kalau bahasa kerennya kan seperti itu. Iya. Silakan. Baik, mungkin dari saya nggak banyak ngasih pesan-pesan kepada masyarakat, cuma imbauan aja. Jadi imbauan saya kepada masyarakat jangan berhenti untuk belajar memahami apa yang terjadi di masyarakat seperti itu. Jika ada permasalahan hukum yang sifatnya itu menyangkut banget dengan kehidupan kita nggak boleh asal berpikir seperti itu harus begini, harus begitu. Secara pribadi, kalau memang kita nggak punya kemampuan dalam bidang hukum, menurut saya kita harus berkonsultasilah dengan orang-orang yang sudah profesional di bidangnya seperti itu. Nah, untuk itu maka himbauan saya, coba masyarakat berkonsultasi dengan lembaga konsultasi bantuan hukum seperti yang ada di sini, LKPH Umsida, agar mengerti secara utuh bagaimana saya harus bersikap kepada kasus-kasus yang menimpa saya seperti itu. Kalau misalnya ada masalah terkait dengan hukum, silakan boleh dicurhatkan ke kantor LKPH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Seperti itu, menurut saya seperti itu dulu. Jadi tidak terlalu muluk-muluk, nggak harus kuliah hukum, tapi kita langsung berkonsultasi kepada orang ahlinya seperti itu, ahlinya. Siap. Terima kasih untuk Mas Iqbal Mas Iqbal Akbarudin, sarjana hukum, untuk waktunya dan mau datang ke sini. Terima kasih, mohon maaf di sini tidak ada apa-apa, dan terima kasih sudah memberikan di situ banyak sekali ilmu kepada saya terutama dan kepada masyarakat pada umumnya. Jadi tadi kalau saya persingkat lagi terkait pembahasannya tadi adalah sebuah hukum itu adalah sebuah aturan yang di situ diciptakan oleh sebuah penguasa dan di situ memiliki kekuatan yang mengikat, dan apabila ada seseorang yang di situ atau siapapun di situ kok melanggar hukum tersebut, maka dia akan dikenakan sanksi. Nah, tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk membuat sebuah mungkin kedamaian, ketertiban, kesejahteraan dan lain sebagainya. Yang bersumber pada dua tadi itu yang disebutkan oleh Mas Iqbal, yaitu adalah sumber formil dan sumber material. Dan ada satu hal lagi yang sangat penting yang disampaikan oleh Mas Iqbal tadi adalah jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Meskipun kami di sini juga saya di sini dan Mas Iqbal di sini juga masih dalam proses pembelajaran. Dan kita juga di sini sama-sama belajar terkait hukum. Jadi untuk materi saat ini sekian dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di materi minggu depan yang bisa dibilang ini nanti masih ada sambungannya dengan materi ini. Jadi hukum itu tidak bisa dipelajari sepenggal. Hukum itu mari kita pelajari secara kafah, secara menyeluruh, sehingga kita tidak di situ tertinggal sedikit pun terkait pemahaman hukum. Jadi jangan kemana-mana ya, tunggu kita nanti di minggu depan.